Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, mohon penjelasannya tentang kaum sufi yang saya lihat perbuatan mereka menyimpang, atau sering disebut sufi modern. Sufi, akidah sufi yang paling parah akidahnya, keyakinan mereka bahwa Allah menyatu dengan manusia, wahdatul wujud. Ini kufur, bahwa Allah menyatu dengan manusia. Enggak ada, Rasulullah enggak pernah bilang Allah menyatu dengan manusia. Ini akidah batil, sangat rusak, ini sangat parah. Ya, bahkan mereka berdalil dengan hadis yang palsu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Jadi ini dirinya ini adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau ini dirinya begitu, itu Tuhan. Kalau dirinya suka marah, berarti Allah suka marah juga. Ya? Kalau dirinya pemalas, berarti Allah pemalas. Kalau dirinya rakus, berarti rakus juga. Kalau dirinya pelaku maksiat, berarti Allah juga bermaksiat. Naudzubillah. Banyak kemungkaran, batil. Ini keyakinan sufi. Nama manusia disamakan dengan Allah. Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk, Allah pencipta yang menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Enggak mungkin Allah bersemayam di dalam tubuh manusia. Allah bersemayam di langit. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi kalau dia mengatakan Allah ada di sini, itu berarti dia menafikan Allah bersemayam di atas apa? Arsy. Karena ini ada Tuhan di sini. Setiap orang ada Tuhan, berarti Tuhan Allah banyak. Sejumlah manusia itu, sejumlah itu pula Tuhan, sejumlah itu pula Allah. Allah tidak ada di dalam tubuh manusia. Dan kalau di dalam tubuh manusia berarti Allah kecil dong. Hina sekali, batil sekali ini perkataan seperti ini, keyakinan seperti ini. Itulah keyakinan sufi. Dan saya nggak tahu sufi modern di sini maksudnya gimana. Kalau sufi klasik ya begini. Yang saya tahu. Kalau sufi modern gimana? Ini pertanyaan siapa ini? Saya belum tahu nih sufi modern gimana. Hah? Sufi modern berarti sudah nggak kayak gitu. Ya kalau sudah nggak kayak gitu berarti sudah selamat. Ya. Kalau dibilang sufi modern, saya sendiri nggak tahu sufi modern gimana. Harus diceritakan gimana maksudnya. Ya, yang jelas itu keyakinan sufi yang parah ya. Kemudian orang-orang sufi itu secara umum mereka akidahnya, kalau seandainya mereka mengatakan Allah menyatu dengan manusia, mereka juga mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Dan ini juga akidah yang batil. Ketika kita mengatakan Allah berada di mana-mana, berarti kita juga menafikan firman Allah, Allah bersemayam di atas arsy. Itu sudah jelas. Allah tidak berada di mana-mana. Allah bersemayam di langit. Cuman ilmunya Allah itu berada di mana-mana. Ilmu Allah, bukan Allahnya yang berada di mana-mana, tapi ilmu Allah, kuasa Allah. Ya, tolong disebutkan maksudnya sufi modern itu gimana ya? Kalau saya nggak disebutin ya saya nggak bisa jawab nih. Kemudian orang-orang sufi kalau dalam ibadah mereka selalu mencari-cari hikmah dari sebuah ibadah itu. Kenapa kita cium hajar aswad? Kalau orang ahlu sunnah mengatakan hikmahnya karena mengikuti sunnah Nabi. Kalau orang sufi bukan itu. Ahlu sunnah wal jamaah yang beramal sesuai sunnah,
mencium Hajar Aswad itu karena ittiba'an li sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Nabi. Umar mengatakan apa? Ya, dia melihat hajar, batu hitam itu, Hajar Aswad, lalu dia mengatakan inilah a'lam annaka hajar, aku tahu kamu batu, la tadurru wa la tanfa, kamu tidak bisa beri bahaya dan tidak beri manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltu, kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak menciummu. Jadi mencium batu Hajar Aswad itu adalah mengikuti Nabi, bukan apa-apa. Antum mau cari berkah, nggak ada di situ berkah. Nah, benar, batu itu memang turun dari surga. Itu Allah, batu Hajar Aswad itu Allah datangkan dari surga. Yang awalnya putih, tapi kemudian menjadi hitam. Rasul mengatakan sawadathu dzunubu bani Adam, karena pengaruh sebab dosa manusia batu itu menjadi hitam. Awalnya putih jadi hitam. Tapi kalau mau dicari berkah, mau cari kesembuhan, mau cari apa-apa, di situ nggak ada. Nabi cuma mencium, sekedar mencium. Kita mengikuti Nabi. Kalau orang sufi mencium Hajar Aswad itu dikaitkan itu karena naudzubillah, ya sangat hina sekali. Antum tahu? Hah? Orang-orang pemahaman sufi itu jadi mencium Hajar Aswad itu mereka samakan dengan kemaluan seorang perempuan yang kembali kepada ibu kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita keluar dari kemaluan seorang perempuan dari ibu kita, jadi kita sebagai pengabdian kita cium Hajar Aswad sebagai simbol mencium apa? Naudzubillah. Ini kufur ini ya. Maksiat besar. Itulah orang-orang sufi. Apa namanya? Menafsirkan Al-Quran apa namanya? Alif Lam Mim. Itu kenapa dimulai dengan alif, kemudian lam, kemudian mim? Ya, ilmu-ilmu tasawuf aneh-aneh. Dari mana dia baca itu? Ya. Nabi nggak pernah jelasin kayak gitu. Ini alif menunjukkan apa, lam menunjukkan apa, mim menunjukkan apa. Nggak ada pernah ahli mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan begitu, dia bawa. Ahli tafsir saja nggak jelasin kayak gitu, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang sufi begitu, selalu yang aneh-aneh, dan pertanyaannya juga aneh-aneh. Nanyanya yang hikmah-hikmah gitu. Hikmahnya apa? Begini. Kadang-kadang pertanyaan bodoh-bodoh. Ya. Maksudnya apa? Pertanyaan yang nggak ada faedahnya ditanya. Itu keyakinan orang-orang sufi kayak begitu. Nggak perlu dijawab. Pertanyaan itu harus mendatangkan sebuah faedah, bisa diamalin atau tidak. Pengaruhnya kepada ketakwaan kita itu apa? Apakah meningkatkan takwa kita kepada Allah pertanyaan itu? Atau justru membuat kita tambah apa? Tambah ragu.